Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alferi dari kelas PTIKA 2020 dengan NIM 1829040021 dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu Ayahanda Bapak Alimuddin Saban Miru, MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum dan peranan kurikulum serta fungsinya dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, yang pertama pengertian kurikulum secara etimologis. Istilah kurikulum atau kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua yaitu landasan sosial budaya, agama, dan yang ketiga landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dan yang keempat yaitu landasan kebutuhan masyarakat, serta landasan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana komponen-komponen pengembangan kurikulum? Yang pertama yaitu tujuan. Sebagai sebuah komponen kurikulum merupakan kekuatan fundamental yang sangat peka, karena hasil kurikuler yang diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Dan yang kedua, materi atau pengalaman belajar. Dan yang ketiga, organisasi. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat kurikulum, mungkin merupakan aspek kegiatan yang dipandang paling kecil. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada prinsip relevansi, berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Dan yang kedua yaitu di sini prinsip kontinuitas, berarti berkesinambungan atau menghendaki pengembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertikal dan berkesinambungan secara horizontal. Dan yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Para pengembang kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Dan yang selanjutnya itu tahap-tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama di sini studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang kurikulum melakukan analisis kebutuhan program dan merumuskan berbagai pertimbangan termasuk hal-hal apa yang harus dikembangkan. Dan tahap yang kedua yaitu perencanaan kurikulum atau draft awal. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum menyusun suatu konsep rencana awal kurikulum. Dan yang tahap ketiga, pengembangan rencana operasional kurikulum. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum membuat rencana operasional kurikulum yang meliputi penyusunan silabus, pengembangan bahan ajar, dan menentukan sumber-sumber belajar. Yang keempat yaitu tahap pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Tujuan tahap ini yaitu mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum atau adanya hambatan apa yang terjadi. Selanjutnya, tahap implementasi kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum harus melakukan minimal 2 kegiatan pokok, yaitu kegiatan diseminasi dan melaksanakan kurikulum secara menyeluruh untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Tahap 6, monitoring dan evaluasi kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum. Dan tahap yang terakhir yaitu perbaikan dan penyesuaian. Pada tahap ini, pengembang harus melakukan perbaikan dan penyesuaian apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum ternyata terdapat hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan keadaan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Dan yang fungsinya di sini yaitu sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan.
Dan fungsi kurikulum dapat juga ditinjau dalam berbagai perspektif, antara lain fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yang kedua fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, yang ketiga fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan, dan yang keempat fungsi kurikulum bagi guru. Peranan kurikulum itu sendiri. Di sini menurut Umar Hamali, pada tahun 1990, kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya paling tidak dapat ditentukan 3 jenis kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Dan yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Dan yang ketiga, peranan aktif. Peran ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu di sini ada model administratif atau Lenstap. Yang kedua model grassroots. Yang ketiga model backup. Yang keempat model arah terbalik atau Tabas inverted model. Dan yang kelima itu model Rogers. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Dari perkembangan kurikulum di Indonesia yaitu ada 10. Yang pertama yaitu pada tahun 1947, dan yang kedua berubah lagi pada tahun 1952, dan yang ketiga berubah lagi pada tahun 1964, dan yang keempat berubah lagi kurikulum 1968, dan yang kelima berubah lagi pada tahun 1975 yaitu kurikulum periode. Yang keenam kurikulum pada tahun 1984 dan berubah lagi yaitu kurikulum pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang kedelapan kurikulum 2004 dan berubah lagi pada tahun 2006 yaitu digunakan kurikulum periode KTSP, dan yang digunakan sampai saat ini yaitu K13. Baik, kesimpulannya yaitu awal mulanya kata kurikulum digunakan dalam bidang olahraga karena memiliki arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Namun pada tahun 1995 istilah kurikulum digunakan dalam dua dunia pendidikan, yaitu dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Berdasarkan seluruh pandangan dan berbagai sifat mengenai pengertian kurikulum, maka dapat disimpulkan pengertian kurikulum adalah sederet rancangan peraturan pembelajaran yang dibuat oleh institusi pendidikan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itulah tadi beberapa penjelasan dari kurikulum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.